Halo pemirsa, Anda kembali bergabung dalam Cemara 19 Channel. Saya Hendrasmo akan bersama Anda dalam program talkshow Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia, sebuah buku capaian Presiden Jokowi yang ditulis Darmawan Prasojo. Pemirsa, masalah agraria di Indonesia begitu kompleks. Carut-marut pengelolaan lahan, konflik demi konflik, seolah tanpa akhir. Berita warga tergusur, berebut lahan pertanian, bertumpuk dari masa ke masa. Tantangan reformasi agraria tentu membutuhkan pemimpin yang memahami persoalan. Sejauh mana kepemimpinan Presiden Jokowi mampu menyelesaikan persoalan itu. Peta reformasi agraria di era Jokowi dipikir dengan program kebijakan, penguatan kerangka regulasi, penyelesaian konflik agraria, hingga penataan penguasaan dan kepemilikan tanah. Dalam implementasinya dilakukan legalisasi atas tanah atau yang lebih populer disebut sebagai sertifikasi tanah gratis. Tidak hanya itu saja, juga terdapat redistribusi lahan serta program perhutanan sosial. Tujuan-tujuan dari program itu diyakini dapat memberikan kepastian hukum, memitigasi dan menyelesaikan konflik lahan, menurunkan ketimpangan akses lahan, dan mendorong terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat, serta menekan angka kemiskinan. Program perhutanan sosial dalam bentuk pelibatan warga dan pelestarian dalam pengelolaan sumber daya alam diharapkan berdampak secara ekonomis bagi masyarakat wilayah pedesaan. Masyarakat didorong secara legal dalam pengelolaan lahan perhutanan. Namun sejauh mana mimpi itu sudah terwujud? Saya akan berbincang langsung dengan pakar pertanahan yang juga Rektor Universitas Pancabakti, Kalimantan Barat. Alhamdulillah baik, selamat siang juga. Baik, pemirsa, sebelum saya berbincang lebih jauh, mari kita simak tayangan berikut ini. Tetangga saya usil, katanya ini tanah mendiang bapaknya. Ya, tanah itu belum pernah dijual belikan pada siapapun. Beli tanah tuh ragu juga sebelum melakukan. Apa ya betul-betul tanah ini betul milik orang itu bukan kan gitu. Nah, kalau sengketa kan repot. Kita nggak ngerti hukum, kita nggak ngerti ini itu segala macam. Mengenai tanahnya Pak Effendi, wilayahnya. Setiap saya ke provinsi dimanapun dari Sabang sampai Merauke, keluarnya adalah sengketa tanah. Oleh sebab itu, saya perintahkan kepada Pak Menteri BPN, percepat penyerahan sertifikat untuk rakyat. Jangan dihambat-hambat lagi. Kita sangat bersyukur karena dengan sertifikat ini PTSL kita bisa ambil saja, tidak perlu urus repot-repot lagi. Mungkin kalau saya keperluan saya bisa taruh di bank atau mungkin bisa buka usaha untuk sapu anak gitu. Suara bukti jadi ini kami masa-masa yang depan itu kalau kita meninggal ini sudah bisa langsung terus. Kan kalau dulu katanya kan harus kita banyak biaya juga kan, sekarang kenyataannya nggak ada sama sekali gitu Pak. Itu rekan-rekan yang lain belum mengurus sertifikat, kenapa dibuang-buang waktu. Nah, urus cepat, lebih kuat, nanti kan bersama. Segeralah cepat mengurus, supaya untuk anak dan cucu kita besok biar tenang hidupnya, tidak masalah tanah aja yang disengketa-sengketain. Pemerintah ibaratnya pagar kita nih. Kita sebagai tanaman, pemerintah pagar kita. Kalau bukan pemerintah pagar kita, tidak mungkin kita bertanaman tumbuh macam ini. Dan kalau bukan pemerintah, tidak mungkin kita. Mas Purwanto, Anda lihat tayangan tadi pilihan kebijakan yang diambil Pak Jokowi dalam persoalan tanah, sertifikasi tanah. Anda bisa jelaskan itu? Baik,
suatu ikhtiar yang sangat luar biasa. Kami memaknai seperti itu karena ini merupakan kebijakan yang sangat populis dan progresif. Selama ini memang kita ketahui bahwa masyarakat pinggiran, terutama masyarakat miskin yang dalam konteks ini sering termarginalkan, dengan upaya percepatan diberikan sertifikat, apalagi dengan sertifikat secara gratis ini tentunya akan memberikan proteksi, memberikan pelindungan secara hukum, sekaligus juga mengeliminasi dampak maraknya yang selama ini konflik-konflik lahan yang sering berbenturan antara masyarakat kecil dengan kelompok-kelompok yang ya corporate dan sebagainya. Ini seringkali terjadi seperti itu. Kalau Anda lihat ini kebijakan reformasi agraria ini di era Pak Jokowi ini, apa yang membedakan dengan pemerintahan sebelumnya? Ya, secara umum keberpihakannya. Jadi keberpihakan di sini saya lihat bahwa kebijakan-kebijakan ini lebih mengutamakan kepada masyarakat kecil, terutama masyarakat pinggiran. Ini tentunya sesuai dengan ya kebijakan beliau yang salah satu dari item nawacita di situ, yaitu mengentaskan kepada masyarakat yang kurang beruntung, yang kelompok-kelompok masyarakat miskin. Nah, untuk konteks di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat ini di masyarakat pedalaman, terus masyarakat di sekitar perbatasan, ini memang program-program yang digulirkan oleh Pak Jokowi ini memang program yang sudah lama dimenantikan masyarakat. Jadi kalau melihat dari perbedaannya dengan pemerintahan yang sebelumnya, yang ini lebih dekat ya, keberpihakannya langsung, jadi langsung bisa diterima oleh masyarakat yang selama ini mungkin proses-proses terkait dengan tadi misalnya mendapatkan sertifikat, terkait juga dengan di reforma agraria ini belum menyentuh secara secara langsung kepada masyarakat. Mas Purwanto, kalau kita lihat konflik lahan di Indonesia, ini silang sengkarut, bertumpuk dari masa ke masa. Kenapa bisa begitu ya? Kalau saya mencermati, faktor yang pertama terkait dengan posisi legislasi ya, posisi dari produk regulasinya itu sendiri. Saya mencermati bahwa dari sisi aturan-aturan yang terkait di pertanahan atau mungkin secara makro di sumber daya alam, ini memang kalau ruhnya jadi kalau kita melihat dari sisi berhukum itu ruhnya masih selama ini belum berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Nah, tentunya ini salah satu yang menjadi penyebab maraknya beberapa konflik. Konflik ini terjadi karena tentu masyarakat yang kecil tersebut belum memiliki proteksi dalam kaitannya dengan pemilikan hak dan sebagainya. Anda bisa ceritakan dampak ketika Pak Presiden Jokowi berhasil menyelesaikan konflik agraria ini dengan program sertifikasi tadi? Yang pertama tentu dengan memiliki sertifikat tanah seperti ini dengan prosesnya yang begitu cepat ya, apalagi dilakukan dengan biaya yang sangat minimal bahkan digratiskan, yang selama ini memang prosedurnya kan cukup melelahkan lah bagi masyarakat kecil. Tentunya ini menjadi masyarakat kecil memiliki bargaining position yang lebih kuat ketika nanti berhadapan terutama dengan pihak-pihak yang pemodal atau pihak-pihak lain lah yang selama ini memang sering berbenturan atau terjadi tadi yang disebutkan konflik tenurial itu tadi. Cuman saya tidak habis berpikir bagaimana konflik agraria itu lama sekali terjadi, artinya tidak berhasil diselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya. Ya, pendekatannya
Jadi ini kalau saya melihat dari apa yang dilakukan kebijakan Pak Jokowi ini, pendekatannya lebih kepada pendekatan yang populis. Jadi kalau dalam perspektif regulasi yang digulirkan, tidak hanya berperspektif kepada teksnya, tetapi dari sisi konteksnya. Jadi komplementer di situ. Sehingga saya mengatakan dari konteksnya itu kebijakan yang digulirkan beliau, begitu juga dalam tataran implementasi di level birokrasinya, ini disambut dengan cepat dalam pengertian suasana kondisi empirik masyarakat yang selama ini secara turun-temurun mentradisi hidup dengan kondisi sumber daya alam dan keagrariannya ini yang lebih paham. Nah, untuk ini kebijakannya Pak Jokowi memberikan perlindungan di dalam bentuk sertifikasi tadi itu. Selain sertifikasi ini, Pak Jokowi juga melakukan redistribusi lahan. Ya. Apa itu, Pak? Ini sangat progresif juga ya. Meskipun juga dalam konteks di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat ya, perlu juga dilakukan beberapa penyempurnaan atau perbaikan ya di dalam redistribusi lahan tersebut. Spiritnya adalah tanah untuk rakyat. Ya. Jadi rakyat di sini tentu masyarakat yang kurang beruntung lah untuk mendapatkan akses di tanah tersebut. Distribusi lahan semestinya ini bisa dimaksimalkan atau dioptimalkan kepada tanah-tanah yang terlantar, yang selama ini belum dikelola secara maksimal, ataupun hak-hak misalnya hak guna usaha ataupun hak-hak yang lain yang sudah habis. Tentu ini perlu didesain demikian rupa. Tentu yang menjadi krusial database-nya, database kondisi dari masyarakat setempat yang memang paling berhak untuk mendapatkan lahan melalui program distribusi tadi itu. Dengan kriteria yang kuat. Ya, dengan kriteria tentu karena seperti kita ketahui bahwa beliau kan penekanannya kepada perpihakan masyarakat kecil, sehingga jangan sampai misalnya lahan-lahan yang akan dibagikan itu tidak tepat sasaran. Dan ini bisa terjadi kalau misalnya tidak kuat di administrasi pertanahan, database terutama di masyarakat-masyarakat di pedesaan ini juga harus dimaksimalkan tertib administrasinya. Sejauh mana itu Mas Pranto bisa program redistribusi lahan itu bisa mendorong produktivitas rakyat? Yang paling harus yang pertama memang kalau terkait dengan mengoptimalkan dari fungsi lahan, terutama lahan untuk pertanian maupun untuk perkebunan. Jadi redistribusi lahan ini harus sesuai dengan kondisi kebutuhan dan spesifik dari lahan tersebut. Misalnya yang akan didistribusi itu lahan untuk pertanian, ya memang berkesesuaian untuk pertanian, perkebunan dan berkesesuaian untuk perkebunan. Jangan sampai distribusi lahan diberikan tetapi tidak berkesesuaian dengan kebutuhan tersebut. Ini bisa terjadi dan apalagi misalnya distribusi lahan pada lahan-lahan yang berhimpitan dengan konsesi-konsesi ditambang dan sebagainya. Ini yang terkadang juga perlu, makanya saya katakan tadi pemetaan terus database yang ada di suatu wilayah ini sangat penting. Mas Purwanto, di sisi lain Pak Jokowi ini juga punya mimpi terhadap untuk membangun ketahanan pangan. Ya. Apakah reformasi agraria ini ada implikasinya ke sana? Ya, sangat signifikan ya. Jadi dengan suksesnya pelaksanaan reforma agraria ini dengan redistribusi lahan tadi, tentu lahan-lahan yang berkesesuaian ya untuk mendorong sektor-sektor penguatan di pertanian maupun perkebunan. Dan kalau ini bisa dilakukan, tentu dengan upaya-upaya pendampingan yang maksimal ya, maksimal, dan ini berkeyakinan ini bisa ya mengakselerasi lah tentunya percepatan tentang ketahanan pangan kita. Dan apakah reformasi agraria ini punya keterkaitan dengan skema pemerataan ekonomi?
upaya untuk pengentasan kemiskinan? Ya, Gimana menurut saya linear ya. Sangat berkesesuaian dengan pengentasan kemiskinan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa selama ini kan masyarakat kecil tanda kutip ya, terutama di dalam sering hanya menjadi penonton. Bahkan kalau kita melihat misalnya di dalam konsensi-konsensi di perkebunan skala besar itu tidak jarang masyarakat yang dulunya itu sebenarnya ya secara turun-temurun mentradisi itu hidupannya sangat tergantung kepada lahan yang sudah dikelola, tetapi akhirnya karena tidak memiliki sudah dengan proses misalnya ganti rugi atau proses menjadi konsensinya perkebunan skala besar misalnya, tidak jarang hanya sebagai buruh-buruh di sektor-sektor tersebut. Nah, untuk itu sangat tepat tadi yang disebutkan bahwa dengan distribusi lahan ini akan mengembalikan sebenarnya, mengembalikan ya jadi diri masyarakat agraris, terutama petani ataupun yang berkebun dan lain sebagainya. Nah, tentu dengan nanti proses-proses pendampingan, terus proses-proses permodalan dan lain sebagainya. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin petani kita akan mandiri dan akan sejahtera. Sejauh ini apakah Anda punya data, Mas Purwanto, ya, melihat ada dampak yang sudah mulai terkuak dari sebagai sisi positif dari program ini? Data dari statistik mungkin bisa dikonfirmasi lebih lanjut. Tetapi dari amatan selintas ya, dari ketika kita melakukan kunjungan atau melakukan ya mapping di beberapa tempat yang dulunya kalau kita bandingkan kembali ya, yang dulunya belum signifikan lah, dari ini sudah banyak masyarakat yang secara sosial ekonomi meningkat dengan adanya kebijakan-kebijakan yang populis tersebut. Masyarakat wilayah perhutanan sejak dulu ini dihadapkan pada masalah yang kompleks. Ya. Ketidakpastian hukum, ketimpangan akses pengelolaan lahan, rentan didera konflik lahan. Bagaimana Anda melihat kebijakan perhutanan sosial itu, apakah sudah menjadi solusi yang pas untuk realisasi, Pak? Mungkin bisa kita melihatnya secara lebih holistik tentunya ya. Memang kalau perhutanan sosial, kalau saya cermati nih, untuk wilayah yang hutan-hutannya tidak seluas kayak di Kalimantan, misalnya di Pulau Jawa atau mungkin sebagian di Sumatera, ini kebijakan ini menurut saya sangat tepat. Tetapi untuk wilayah Kalimantan mungkin bisa dilakukan dengan kolaborasi lah ya, kolaborasi. Satu sisi juga bisa ini diikhtiarkan kebijakan perhutanan sosial. Namun yang paling menurut saya yang paling berkesesuaian untuk itu hutan adat. Jadi mungkin nanti kombinasi lah, kebijakan yang kombinasi. Mengapa hutan adat? Karena hutan adat ini ya prinsipnya otonom masyarakat yang komunitas adat yang secara tradisi turun-temurun memang hidupnya sudah sangat tergantung, dan kearifan lokal juga sudah menjadi acuan normatif yang selama ini secara mentradisi mereka dilakukan. Dan seandainya itu bisa kuatkan di dalam bentuk produk-produk hukum yang memberikan proteksi. Memang kalau kita cermati khususnya di Kalimantan Barat ya, sudah ada beberapa regulasi level pemerintah daerah, misalnya tentang hutan adat dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi lebih kuat di dalam mengupayakan perlindungan dan penghormatan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya kombinasi lah menurut saya. Kebijakan perhutanan sosial ini sebagai salah satu instrumen menjaga pelestarian hutan. Ya. Warga didorong punya rasa memiliki. Ya. Apakah Anda setuju? Setuju sekali. Kenapa? Setuju sekali. Jadi
menurut saya masyarakat yang paling paham lah, masyarakat yang paling tahu tentang wilayah hutannya, dan masyarakat yang paling arif lah di dalam menentukan pengelolaan sumber daya alamnya termasuk hutannya. Ya selama ini sering masyarakat yang sudah turun-temurun hidup di situ lebih sebagai penonton. Dengan adanya keberpihakan melalui kebijakan perhutanan sosial ini, tentu masyarakat yang ada khususnya di sekitar hutan ini diberdayakan, dilibatkan. Pelibatan di sini tentu juga masyarakat, saya sebutkan tadi, konsep tentang kearifan lokal mereka ini secara mentradisi turun-temurun yang menjaga keberlanjutan dari hutan tersebut. Dan masyarakatlah yang paling memahami untuk itu. Sehingga saya berkeyakinan kalau perhutanan sosial itu nanti bisa bersama-sama dengan pelibatan masyarakat, tentu kelestarian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan ini akan terpenuhi. Baik, Mas Purwanto. Tujuan reformasi agraria ini bisa secara umum diharapkan bisa berdampak terhadap kesejahteraan warga. Jika masyarakat mendapat pendampingan ke arah yang produktif, ya. Bagaimana menurut Anda pemerintahan Jokowi saat ini melakukan dalam hal ini? Keberpihakannya sudah. Mungkin dari sisi ini, sisi kuantitasnya. Ini kan sebenarnya ya kita bisa paham lah, apalagi di wilayah ya kita ini yang sangat sangat luas. Jadi juga keberagaman dari masyarakatnya. Mungkin yang selama ini sudah dilakukan ini jumlahnya masih relatif sedikit. Dan ini mungkin perlu ya secara sisi kuantitasnya nih perlu ditingkatkan. Dan di sisi lain mungkin ini juga mengkritisi juga mungkin perhutanan sosial ini tentu juga basisnya adalah basis terhadap tanaman-tanaman yang secara tradisi sosial maupun ekonomi yang selama ini sangat berkesesuaian dengan kondisi masyarakat ini yang perlu Jadi seandainya ada tanaman-tanaman hal baru, tentu tidak mereduksi tanaman-tanaman atau tidak mengabaikan tanaman-tanaman yang sudah secara turun-temurun, secara kultural, ekonomi dipertahankan masyarakat. Ya. Ada masukan Anda untuk pemerintahan Pak Jokowi terkait reformasi agraria ini? Yang pertama dari sisi objeknya. Jadi dari sisi objeknya, reforma agraria tentu mengoptimalkan distribusi kepada lahan-lahan yang terlantar. Terus yang keduanya juga hak-hak, misalnya seperti hak guna usaha dan sebagainya yang sudah berakhir. Terus di sisi itu juga distribusi lahan harus berkesesuaian dengan fungsi dari lahan itu untuk apa. Misalnya lahan pertanian, lahan perkebunan. Jadi distribusi lahan akan diberikan kepada masyarakat yang memang akan dipergunakan untuk itu. Sehingga memang daya gunanya, terus nilai ekonominya juga akan di masyarakat. Terus dari sisi subjeknya ini juga mungkin perlu dikritisi juga, karena kelemahan di database tadi salah satu, ini juga harus diperkuat di situ. Sehingga yang distribusi lahan ini sebagian juga mungkin tidak tepat sasaran. Misalnya masyarakat yang sebenarnya yang paling berhak untuk menerima, karena data yang ada ini tidak mengcover untuk itu, sehingga kadang-kadang diberikan juga kepada yang secara ekonomi sebenarnya sudah selayaknya tidak menerima itu. Ini juga terjadi. Sehingga penguatan di basis data ini sangat penting. Terus begitu juga penguatan dari masyarakat di pedesaan, terutama mulai dari pemerintah desa berikut aparaturnya ini juga harus diberikan penguatan untuk itu. Baik, terima kasih Mas Dr. Purwanto. Pemirsa Cemara 19 Channel, demikian bincang-bincang saya dengan pakar hukum adat dan sekaligus Rektor Universitas Pancabakti Pontianak, Kalimantan Barat, Dr. Purwanto. Pandangan dan analisisnya menguatkan keyakinan kita bersama bahwa kebijakan Presiden Jokowi di bidang reformasi agraria, perhutanan sosial, memberikan rasa optimisme, menjamin keadilan, sustainable untuk pengentasan kemiskinan,
serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Semoga masyarakat bisa menangkap pesan pembangunan reformasi agraria yang dijalankan Presiden Jokowi sehingga menjadi produktif dan mendorong kesejahteraan. Mari tetap optimis, sehat, dan sampai jumpa di edisi yang lain. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.